Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya. Apa kabarnya ini? Khususnya Bapak Ibu yang sudah punya portofolio atau punya saham yang dibeli pada sebelum September atau Oktober 2024. Mungkin portofolio sudah warna-warni ya. Karena pada September dan Oktober 2024 yang lalu, indeks harga saham gabungan kita atau IHSG itu berada pada 7.100. Sedangkan pada hari-hari ini sekitar 6.600. 1.700 mungkin akan rebound ke 6.800, tapi artinya sudah terdiskon sekitar 15%. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, per emitennya itu bisa sampai 20, 30 bahkan 50%. Nah, pertanyaannya, apakah ini menggambarkan kondisi ekonomi tahun 2024 dan bagaimana seharusnya kita sebagai investor ya, atau mau calon investor, apakah kita jual saja atau beli lagi atau bagaimana gitu. Sebelum Bapak Ibu mengambil keputusan untuk itu, ada baiknya Bapak Ibu mendengarkan video ini untuk menambah wawasan Ibu sekalian. Seperti saya katakan tadi bahwa IHSG sudah turun dari 7.800 ke 6.600. Apakah IHSG ini menggambarkan keadaan ekonomi Indonesia dan menggambarkan kinerja perusahaan-perusahaan di dalamnya? Mari kita lihat. Berdasarkan Biro Pusat Statistik Indonesia, bahwa PDB Indonesia tumbuh 5,02% year on year tahun 2024. Angka itu sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2023 yaitu 5,04. Jadi sebenarnya Indonesia itu masih bertumbuh dan tumbuhnya itu masih stabil lah gitu ya. Dan kalau kita lihat juga kinerja emiten perbankan, saya coba yang ambil yang gede-gedenya aja dulu ya. Seperti BNI, BRI, BCA, Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri itu tumbuh 0,13% labanya dia. Kalau BRI tumbuh 0,1%, BCA bahkan lebih besar lagi 12,7%, dan BNI tumbuh 3,5%. Jadi harganya mestinya harusnya naik dong gitu ya. Memang sih marginnya mereka pada ada banyak yang koreksi marginnya dia, tapi baik revenue maupun labanya mereka masih tumbuh kok gitu ya. Bagaimana sih gambaran profitabilitas dan valuasi emiten perbankan tahun 2024? Sebelum sampai ke 2024, kita cek dulu dong tahun 2023. Pada slide ini kita melihat bahwa ada kecenderungan kinerja emiten perbankan itu terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok utama yang high profitabilitas dan yang satunya lagi low profitabilitas. Dan yang high itu bisa dikatakan di atas 15% lah, seperti itu ya. Dan kalau yang low itu mungkin dikatakan di bawah 10% gitu. Jadi kalau saya sih sebagai investor, saya lebih suka yang lebih high gitu ya. Nah, minimal di atas 12 lah. Kenapa di atas 12? Karena sekarang coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita KPR sekarang kan sekitar 10% ya 9% gitu ya. Jadi saya harus cari investasi yang bisa menutupi biaya kredit saya, seperti itu. Jadi harus cari yang bisa memberikan return sekitar 12. Saya tuh mungkin 12 terlalu tipis ya. Ya minimal ya 13, 14, 15. Emiten yang kinerja yang profitabilitasnya di atas 15% diantaranya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega, Bank BNI, dan Bank BCA. Sedangkan emiten yang profitabilitasnya di bawah 10% seperti Bank Ina, Mata ya, banyak lah karena itu kan mayoritas di sana juga gitu. Dan ada kecenderungan juga mereka yang profitabilitasnya lebih tinggi di atas katakanlah 19% itu, mereka juga dihargai valuasinya lebih tinggi. Bank Syariah itu PBV-nya di atas 3. Demikian juga BRI yang profitabilitasnya 19% dihargai 2,24 kali. Demikian juga Bank BNI yang profitabilitasnya sebesar 15%, dia dihargai 1,43 kali. Ya, kalau kita bahas satu persatu mungkin terlalu banyak juga ya. Nah, kalau saya sih sebagai investor, saya akan cari perusahaan yang bisa memberikan return of equity-nya dia minimal 15% ke atas lah gitu. Nah, oleh karena itu untuk analisa lebih lanjut, saya akan memfokuskan beberapa perusahaan yang emitennya di atas 60%. Dalam hal ini saya akan fokus kepada BNI, BRI, Bank Mandiri, BRIS, dan BCA. Contohnya pada Bank Mandiri. Bank Mandiri itu net interest marginnya dia itu sebesar 5,5%. Dan BRI itu sebesar 8,3% dan BCA itu 5,5%. NPL-nya dia, non performing loan-nya dia itu
BNI itu 2,1%, BRI itu 3,0%, Bank Mandiri itu 1,2%, dan BRIS itu 2,1%, sedangkan BCA 1,9%. Jadi artinya di BRI itu lebih banyak persentase yang kreditnya itu ya agak bermasalah gitu lah, non performing loan itu artinya mungkin cicilannya nggak lancar seperti itu. Dan yang paling kecil itu NPL-nya itu ya Bank BCA. Dibandingkan dengan kasanya dia itu yang Bank NI itu misalnya itu 71,2%, sedangkan BRIS itu 0,6%, Bank Mandiri itu 74,8%, dan BCA itu 81%. Jadi ya memang artinya itu kasa itu berarti uang pihak ketiga seperti deposito, tabungan, nasabah itu. Jadi yang paling banyak tabungannya itu ada persentasenya dia banding dengan total depositonya dia itu ada di BCA itu 81,1%. Sedangkan yang paling kecil itu ada di BRI 64,4%. Apa gunanya ini? Jadi dengan uang itu dia bisa kan itu kasanya itu kan bisa untuk dipakai untuk menyalurkan pinjaman atas segala macam gitu. Jadi semakin besar kasanya dia semakin bagus. Semakin tingginya kasanya dia itu jadi cost to income-nya itu juga semakin kecil ya. Kita lihat di sini seperti Bank Mandiri cost to income-nya dia itu 38,8%. Sedangkan Bank BCA 34,1%. Demikian juga Bank Syariah Indonesia atau BRIS 49,9%, Bank BNI sebesar 42,9%. Jadi yang paling banyak biayanya itu cost-nya itu Bank Syariah Indonesia. Yang tahun 2024 kita bisa melihat kasanya dia BCA malah naik ya, menjadi 82,4%, dan BNI itu dia turun. Itu kita bisa lihat bahwa valuasi bank juga menurun ya, pada menyal gitu ya. Misalnya seperti BRI turun dari sekali 2,74 kali PBV turun menjadi 1,85 kali. BNI dari 1,43 malah turun menjadi 0,95, malah di bawah 1 Bapak Ibu sekalian. Wow. Demikian juga BCA 4 dari 4,78 kali turun menjadi 4,54 kali ya, karena memang dia secara fundamental tidak ada pengurangan, malah dia bertumbuh, tetapi valuasinya turun. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua itu bahwa Indonesia itu ekonomi bertumbuh kok. Demikian juga perusahaan-perusahaan khususnya perbankan mereka masih bertumbuh kok, revenue-nya dia, labanya dia. Memang ada pengurangan sedikit pada margin secara umum ya, kecuali BCA tadi. Secara umum secara market tapi itu kan bagus juga gitu ya. Tetapi harganya dia hari ini itu harga seperti tahun 2023. Jadi kalau bagi saya sih ini merupakan kesempatan yang baik ya untuk mempertimbangkan lagi mana-mana ini yang bisa kita masuki gitu ya. Dan itu juga pastinya disesuaikan dengan preferensi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sukanya yang yang stabil-stabil aja, mungkin kan pilih perusahaan yang memang fundamentalnya stabil-stabil aja, revenue-nya stabil-stabil aja, dan juga harganya dia juga stabil-stabil aja. Tapi kalau Bapak Ibunya suka yang lebih fluktuatif, bisa memilih perusahaan yang memang oke lah dia fluktuatif, tapi juga nanti arahnya ke bertumbuh seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih memahami emiten perbankan pada tahun 2025 ini. Jika Bapak Ibu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman Bapak Ibu atau saudara-saudara yang sedang memikirkan untuk persiapan pensiun mereka atau juga memikirkan investasi mereka. Salam investasi.